Ini selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga dokter di sini. Terima kasih sudah bergabung juga di webinar kita bersama Sersinergi. Nah, mungkin sebelum mulai boleh ini absen juga kira-kira namanya dan dari mana gitu ya. Boleh absen di kolom chat supaya kita saling kenal semuanya di sini gitu. Nah, baik, ini adalah sesi kita untuk ya selamat malam Pak Apri. Nah, ini adalah sesi kita Blueprint Pemasaran Layanan Kesehatan 2026, di mana sesi untuk malam ini kita akan di part pertama gitu ya, karena ini memang webinar series dari Sersinergi yang akan ada 4 series ke depan. Nah, saat ini malam ini kita akan membahas terkait audit dan diagnosis pemeriksaan kesehatan digital. Begitu. Nah, tapi sebelum dimulai mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya Belina Nabila, account manager di Sersinergi, bersama yang terpampang dalam layar ini ada Kak Nurul. Kak Nurul adalah ad specialist kami. Dan selain itu ada juga dari founder kami, ada Miss Margit dan Miss Larissa. Dan Bapak Ibu sekalian pasti sudah kontak langsung bersama Mbak Mutia. Seperti itu. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu kita coba kenalan dulu, yaitu di sini Sersinergi adalah agensi spesialis healthcare gitu. Fokus kami adalah membantu klinik dan rumah sakit bertumbuh melalui sistem digital yang tentunya stabil, terukur, dan berorientasi pada hasil pasien yang nyata. Nah, di sini kami juga sudah punya sistem, di mana sistem ini berlaku untuk menghasilkan 3-6 kali ROAS, dan 99,9% klien itu udah puas bersama kami, dan tentunya kami karena memang fokusnya di healthcare, terkait digital marketing, jadi di sini kami punya SEO, terkait ads, website, dan communication lengkap dalam satu agensi yaitu Sersinergi. Selain itu tadi bagi Bapak Ibu dan dokter sekalian yang sudah join tadi di awal, kami sudah memutarkan salah satu testimoni pasien kami yaitu Trisnanda Care Center, di mana dia sudah berhasil dari 0 sampai 400 pasien gitu ya. Jadi memang sudah grow bersama kami. Dan mengapa sih sebenarnya harus bersama kami gitu ya? Mengapa memilih Sersinergi? Karena di sini kami ini adalah healthcare growth partner gitu ya. Jadi kami fokus kepada healthcare, kami tidak seperti agensi biasanya yang biasanya ini ya cross ke industri lainnya, kami fokus ke healthcare, fokus pada hasil pasien juga, bukan hanya klik gitu. Dan sistem pertumbuhan, kami punya sistem pertumbuhan yang teruji, dan tentunya kami punya pelatihan komunikasi admin yang mana ini adalah yang spesial yang kami sajikan, dan juga tentunya kita support juga untuk WhatsApp group gitu ya. Biasanya kita konsultasi di sana baik secara komunikasi daily ataupun terkait bersama admin. Nah, visi kami yaitu memperluas akses pasien di seluruh Indonesia dan misinya mempercepat pertumbuhan sektor kesehatan melalui pemasaran digital yang berorientasi pada manusia. Nah, kami adalah healthcare partner, di mana ini yang tadi saya bilang, kami punya sistem yang sudah teruji. Biasanya kami selalu menyajikan yaitu strategi dalam 90 hari sampai strategi dalam 12 bulan. Semuanya memiliki strategi masing-masing gitu. Ini tadi testimoni yang sudah kami putar. Namun jika memang ingin atau tadi belum sempat join dan belum sempat melihat, nanti akan dibantu rekan saya di sini untuk mengirimkan link URL-nya di kolom chat box. Jadi Bapak Ibu dan dokter sekalian bisa langsung klik di kolom chat yang tersedia. Nanti Kak Nurul dan Kak Mutia boleh dibantu ya Kak. Baik, kita masuk ke sesi malam ini, yaitu kita membahas terkait audit dan diagnosis 5 langkah pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini workshop ini
untuk apa sih tujuannya gitu ya. Tujuannya tentu supaya kita bisa tahu dengan jelas apa aja yang perlu dibenahi dan diprioritaskan di tahun 2026 karena memang ini sudah masuk ke akhir tahun, jadi perlu kita membuat dan melihat diagnosisnya apa yang bisa kita lakukan di tahun depan. Karena katanya you cannot fix what you cannot see gitu ya. Jadi kita perlu melakukan diagnosis terlebih dahulu sama seperti kita kepada pasien gitu. Pasien kan pasti tentunya perlu membutuhkan diagnosis sebelum kita bisa memberikan treatment kepada pasien tersebut. Oke, yang masuk. Sebenarnya masalah terbesar dari healthcare itu apa sih gitu ya. Nah, sebagian besar klinik itu sudah menjalankan digital marketing, tapi kalau dari data itu biasanya tanpa sistem yang jelas gitu. Karena dari 83% klinik itu kehilangan pasiennya di 3 titik dalam perjalanan digitalnya gitu. Jadi dalam perjalanan digital biasanya yaitu ada 3 titik yang pasien itu, hilang gitu ya, hilang arah. Nah, lalu kenapa sih sebenarnya sistem itu penting? Karena tentu tanpa sistem yang terstruktur, iklan itu bisa habis budgetnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita nge-burn budget, tapi habis aja tanpa hasil gitu. Atau pasien kita sudah ngiklan, tapi kenapa ya pasien ini masih sulit menemukan gitu, menemukan klinik kita, menemukan rumah sakit kita gitu. Atau mungkin adminnya sebenarnya udah dapet chat, tapi mudah ini kehilangan chatnya. Kenapa ya? Itu yang perlu kita lihat ya dari sistem dan pertumbuhannya juga tidak stabil atau sulit untuk diprediksi, seperti itu. Nah, di sini dari Search Sinergi kami memperkenalkan namanya Search Sinergi Growth Cycle. Nah, di sini ada 3 tahapan. Kalau kalau Bapak, Ibu, dan dokter sekalian lihat gitu ya pada screen, yang pertama tentu kita mulai dari namanya opportunity gitu, dan lalu nanti masuk ke strategi dan execution. Jadi, cycle inilah yang bisa kita pelajari gitu ya, dan kita ingat bahwa ada 3 cycle tersebut. Nah, kita coba masuk kepada opportunity terlebih dahulu nih, gitu. Nah, kalau misalnya yang kita bahas sebenarnya kenapa sesi malam ini penting gitu ya, kenapa sesi diagnosis ini penting, karena kita tidak bisa tadi, kita nggak bisa nih memperbaiki sesuatu yang kita belum punya diagnosanya gitu ya. Kita sekarang di sini akan memperkenalkan yaitu namanya Digital Health EKG gitu. Ini biasanya EKG itu kan biasanya pada pasien gitu ya untuk melihat denyutnya gimana sih kondisi pasien. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi digital klinik ataupun rumah sakit Bapak, Ibu, dan dokter sekalian untuk menemukan peluang yang selama ini mungkin tersembunyi gitu. Jadi dengan kita melihat di sini, kita bisa melihat apa yang sehat, apa yang mungkin lemah, dan apa yang mungkin sebenarnya masih perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, lalu ya, lalu gimana sih kita itu mendeskripsikan perjalanan pasien yang datang ke klinik ataupun ke rumah sakit kita? Nah, jadi di sini kita punya yaitu tahapannya itu ada 6 gitu ya. Yang pertama, pasien biasanya itu cari gitu ya, cari dulu, yaitu di Google. Cari, terus dia bandingin gitu kan. Biasanya kan kalau dicari itu nanti ada ya, klinik atau rumah sakit lainnya yang terdekat yang muncul. Lalu dia bandingin, lalu dia pasti akan klik dan kemudian chat dan kemudian visit. Jadi setelah visit pasti akan return gitu ya. Ini yang perlu kita jaga. Nah, jadi memang tahapannya cukup panjang, bahkan dari search aja itu artinya sudah ada niat ya di situ. Nah, sebelum niat itu gimana nih caranya supaya kita muncul juga nih di setiap tahapan pasien untuk datang gitu. Nah, di sini kita memperkenalkan yaitu 5 tanda vital pertumbuhan digital gitu. Jadi dari tadi yang digital health EKG, kami memberikan yaitu 5 area krusial nih. Apa aja sih sebenarnya kalau di digital health EKG yang perlu kita lihat gitu. Yang pertama ada online visibility,
lalu ada dari website atau landing page-nya dan landing page gitu ya, lalu ada admin dan conversion, ada strategi dan targeting, dan ada retention dan reputation. Jadi, ini nanti kita bahas satu persatu ini 5 tanda vital itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, kita langsung masuk ke sini. Iya, ini yang pertama ya, yaitu vital sign yang pertama tadi adalah online visibility. Jadi pertanyaannya mungkin kalau untuk diagnosis itu kan pasti ada ini ya pertanyaannya, bisa nggak sih pasien itu menemukan klinik ataupun rumah sakit kita berdasarkan layanan atau gejala atau lokasinya gitu. Nah, secara, digital health EKG-nya, kalau misalnya masuk ke top 3, jadi misalnya nih, klinik gigi terdekat gitu, atau fisioterapi terdekat gitu, atau, misalnya, klinik kecantikan terdekat gitu. Nah, ini masuk nggak nih ke top 3? Kalau misalnya masuk ke top 3, lalu Maps-nya, Google Maps-nya juga, oke gitu ya, kuat dan iklannya aktif, itu artinya sehat. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya coba sekarang Bapak Ibu dan dokter sekalian boleh tulis di kolom chat seberapa mudah pasien menemukan klinik ataupun rumah sakit Anda di Google. Ketik satu, kalau muncul, nama kliniknya hanya muncul nama klinik ya. Ketik 2 kalau muncul untuk lokasinya aja. Ketik 3 kalau muncul layanan tertentu di sana, dan ketik 4 kalau top 3, yaitu baik dari namanya, lokasinya, dan layanannya itu semua muncul ketika, pasien mencari di kolom Google. Baik, boleh nih. Coba ada satu, 2, 3, dan 4. Oke, saya anggap karena tidak ada yang mencatat, mungkin, ini bisa langsung masuk ke penjelasannya gitu ya. Nah, penjelasannya ini tip dari kami gitu. Jadi, gimana sih caranya kita mendiagnosis supaya lebih mudah gitu kan, biasanya kita punya namanya, progres ya, step by step. Nah, ini tip hari pertama dari kami yaitu diagnosa dulu Google Ads kita gitu. Apakah iklan ini benar-benar muncul gitu ya. Jadi ada nggak nih iklannya muncul misalnya, Audi Dental Bali gitu misalnya, atau RS Wisma Prasanti muncul atau enggak gitu ya. Lalu cek juga di search term-nya gitu, apakah memang, relevan muncul di situ. Misalnya kayak, Eee, ada muncul, scaling gitu ya, lalu misalnya muncul jadwal terapi, seperti itu. Nah, jadi nanti setelah itu pertanyaan berikutnya, lihat juga nih impression share-nya. Kalau dia rendah, artinya dia hampir tidak terlihat gitu. Dan juga kondisi sehatnya itu kalau muncul keyword layanan dan gejalanya, seperti itu. Nah, ini adalah tip hari pertama yang perlu, dilakukan gitu. Lalu kita masuk ke tip hari kedua, kita bisa menggunakan AI prompts untuk muncul di Google. Nah, kami, juga sudah punya nih, e-book gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkenan atau mau aksesnya, boleh nanti ketik nama klinik ataupun rumah sakit di kolom chat, plus nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti dari tim kami akan mengirimkan e-book ini, yaitu ini ada isinya panduan untuk kita bisa nge-prompt gitu ya. Jadi panduannya sudah kita sediakan, jadi rekan-rekan sekalian tinggal copy paste dan disesuaikan dengan, klinik ataupun rumah sakitnya masing-masing gitu. Jadi prompt-nya sudah siap dipakai. Jadi bisa kalau memang ingin, tuliskan, ketik nama klinik ataupun rumah sakit di kolom chat, lalu nomor WhatsApp-nya. Baik, lalu sekarang kita masuk ke vital sign kedua gitu ya. Ini apa sih sebenarnya gitu? Ini adalah website dan landing page. Nah, biasanya di sini itu kondisi sehat kalau misalnya pasien itu bisa dapetin jawabannya dengan cepat gitu ya. Informasi layanannya jelas, profil dokternya juga tersedia,
Lalu rentang harganya ditampilkan juga dan tombol WhatsApp-nya itu bisa diakses maksimal tuh 2 kali klik. Jadi ibaratnya nih kalau pasien cari, begitu dia klik ke ke website-nya gitu ya, ini udah satu ya, lalu nanti apakah dia bisa nih langsung langsung klik tanpa dia cari-cari klik-klik lainnya gitu. Jadi maksimal 2 kali klik, itu artinya kondisi website dan landing page-nya itu sehat, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan kembali, seberapa mudah pasien menemukan tombol WA di website Anda? Satu, tidak terlihat, atau misalnya harus scroll jauh nih baru bisa klik tombol WA, atau ada tapi kecil gitu ya size-nya, atau 3 terlihat tapi perlu lebih dari 2 kali klik, dan 4 itu mudah diakses yaitu maksimal tadi 2 kali klik saja. Boleh dituliskan. Ini Pak Asmara ya, nomor 4, artinya mudah diklik ya, Pak. Jadi udah ada tombol, begitu buka website-nya langsung pasien tuh bisa langsung klik ke tombol WhatsApp. Nah, ini artinya bagus gitu. Nah, buat yang, belum, boleh nanti, di-share gitu ya, misalnya kira-kira dicek dulu website-nya ini, sekarang kondisinya seperti apa gitu, udah berapa kali klik nih kalau untuk pasien bisa langsung booking. Lalu vital sign yang ketiga. Vital sign yang ketiga ini sendiri, yaitu adalah terkait admin dan conversion. Nah, biasanya ini yang, banyak apa ya, ibaratnya terlewatkan gitu. Jadi, biasanya, admin tuh kalau yang penting adalah balasannya cepat, karena kalau balasnya cepat, pasti lebih banyak booking, karena kita percaya bahwa speed itu build trust ya, tapi kalau kita slow respon pasti akan lose opportunity gitu. Jadi sistem yang sehat tuh yang gimana, yang bales chat-nya di kurang dari 1 menit gitu. Lalu pesan admin itu mengikuti SOP. Kenapa harus mengikuti SOP? Karena kan pasti kita semua ingin ya, semuanya itu sudah terangkum jelas di SOP, jadi harus diikutin supaya semuanya sesuai prosedur, seperti itu. Dan pastinya yang paling penting adalah semua chat yang masuk atau semua leads itu dicatat dan dilacak, supaya kita tahu, oh pasien ini itu sudah melakukan booking, oh pasien ini perlu di-follow up, seperti itu. Ini, fungsinya untuk eee, dicatat gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi sudah dari website gitu ya, nah sekarang pertanyaannya yaitu berapa lama admin Anda membalas chat pasien? Coba, boleh dituliskan di kolom komen berdasarkan scoring di sini. 1 itu artinya lebih dari 10 menit, 2 itu 5 sampai 10 menit, 3 itu 1 sampai 3 menit, dan 4 artinya ini yang baik ya, yaitu kurang dari 1 menit sudah dibalas nih chat pasiennya. Data ini biasanya yang dapat kalau memang, semua chat yang masuk dari pasien itu sudah tercatat atau punya tracker-nya gitu. Biasanya kita bisa lihat gitu ya, trennya dari admin membalas gitu seperti apa. Boleh yuk dituliskan. Jadi misalnya nih, dari kami juga ini sharing ya, jadi salah satu klien kami sebelumnya, yaitu ada namanya Klinik Ovaria. Jadi sebelumnya untuk membalas chat-nya itu memang lama gitu ya, jadi balasannya lama dan saat ataupun misalnya saat libur gitu, biasanya kan kalau saat libur tuh juga pasti pesannya pending ya, tapi tidak ada handle statement-nya. Nah, itu jadi ini sedikit cerita gitu, jadi kita melakukan optimasi bersama-sama karena memang di kami kan ada namanya communication training gitu ya. Nah, jadi setelah communication training itu akhirnya pembalasan waktunya, waktu balas admin itu lebih cepat dan juga sudah punya tracker untuk mana, pasien yang perlu di-follow up, mana yang sudah booking, atau mana yang benar-benar datang ataupun tidak, itu sudah punya tracker-nya masing-masing gitu. Jadi memang untuk, dan juga kami biasanya menyediakan yaitu SOP, yaitu template untuk admin meningkatkan kualitas chat-nya supaya pasien itu merasa didengar, pasien merasakan empati dari admin tersebut gitu.
Oke, karena belum ada yang menjawab, kita lanjut gitu ya. Nah, tip hari ketiga ini apa sih gitu? Perbaiki landing page Anda di sini kami memberikan waktunya sebenarnya 1 jam gitu ya. Ini kurang lebih adalah kalau kita lakukan ini bisa kita lakukan dalam durasi 1 jam. Yang pertama, tombol WA-nya harus bisa diakses dalam kurang dari 2 klik gitu ya. Jadi jadi biasanya ini tuh biasa kayak di-hover gitu ya, jadi ini muncul gitu, ada, tombol WA tinggal diklik, biasanya di atas bawah muncul ada tombol WA-nya. Jadi pasien ketika ingin booking bisa langsung dengan cepat dia melakukan, action-nya gitu. Lalu setiap layanan tuh punya halamannya sendiri, kenapa? Supaya fokus. Jadi ketika pasien ingin mencari misalnya dia mau mencari layanan yang memang, dia inginkan gitu ya, itu dia bisa nih langsung, klik ke layanan tersebut gitu. Jadi misalnya perlu rehab gitu ya, misalnya fisioterapi untuk misal bagian tangan gitu, itu bisa langsung, diklik misalnya. Layanan-layanannya harus dispesifikasikan gitu di, halaman tersendiri. Lalu tambahkan foto dokter juga dan foto fasilitasnya dan kisaran harganya. Kenapa? Karena pasien tuh biasanya tendensinya tetap, ini ya, memperhitungkan harganya gitu. Dan tampilan pertama wajib menjawab ini, menjawab apa gitu ya, dan siapa, berapa, dan cara booking-nya gimana. Jadi kurang lebih seperti 5W1H gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia, gitu. Nah ini adalah dari kami, yaitu untuk tip hari ketiga perbaiki landing page-nya. Ini bisa dilakukan dalam durasi 1 jam gitu. Nah lalu kita masuk ke vital sign yang keempat, yaitu strategi dan targeting. Nah, di sini yang akan dibahas adalah, apakah kita menargetkan pasien yang tepat dan dalam waktu yang tepat, gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kondisi sehat itu yaitu layanan prioritasnya jelas gitu, yaitu tadi, makanya kenapa kita perlu membagi, tadi ya, dalam, page sendiri, karena supaya layanan dan, prioritasnya itu jelas, KPI bulanannya terukur supaya apa, kadang kalau kita nggak set target, kita nggak tahu ya larinya akan kemana gitu ya. Nah jadi kita perlunya kita, set targetnya juga, KPI bulanannya terukur dan Google dan Meta-nya tuh selaras gitu. Jadi ketika menjalankan Google Ads dan Meta Ads-nya tuh selaras dalam strategi targeting-nya. Karena tanpa target strategi yang jelas tentu iklan itu cuma jadi biaya aja gitu, nggak jadi revenue, nggak ibaratnya nggak balik modal nih nanti, gitu kan sayang ya, buang-buang uang maksudnya, maaf, typo nih ngomongnya. Nah, contohnya kita coba lihat, ini ya, detailnya gitu. Oh, sebelum sebelum kita lihat detailnya, kita coba, ini, diagnosis ke masing-masing ya, Bapak, Ibu, dan dokter sekalian di sini. Kira-kira apakah klinik ataupun rumah sakit punya layanan prioritas yang jelas nih? Kayak satu kalau coba boleh ya di kolom komen sekarang gitu, layanan prioritasnya itu sudah jelas nggak? Atau sudah tergambarkan belum kalau dari pasien, cek, page kita gitu? Satu, tidak ada. Dua, satu layanan tapi itu tidak konsisten. Atau 3 1 sampai 2 layanannya jelas, 4 3 layanan prioritas dengan, KPI-nya gitu. Boleh. Coba apakah sudah punya, layanan prioritas yang jelas? Karena layanannya itu kan pasti banyak ya, Bapak, Ibu, dan dokter sekalian. Jadi apakah sudah punya, layanan yang jelas? Oke, kami anggap, ini belum gitu ya, karena belum ada yang menjawab, jadi kita langsung masuk ke sini. Jadi tip hari keempat, gimana sih caranya? Yaitu temukan dan perbaiki SEO-nya, content gap-nya gitu. Jadi tuliskan 5 layanan utamanya, misalnya nih kalau di dental ada scaling gigi gitu ya, ada perawatan gusi, ada misalnya behel gigi gitu, atau cabut gigi bungsu itu jadi, layanan yang utama gitu, atau gigi ngilu, penyebab dan solusinya gitu, seperti apa.
Nah, itu bisa dijadikan contoh. Jadi coba diagnosis lagi atau coba melihat ke klinik dan rumah sakitnya masing-masing, kira-kira, 5 layanan utamanya itu, apa ya gitu. Misalnya atau kalau, klinik, khusus untuk anak-anak biasanya ada imunisasi gitu ya, atau misalnya kalau rumah sakit tuh ada yang cover BPJS atau non BPJS gitu. Itu juga bisa dijadikan, layanan utama. Nah, kira-kira layanan utamanya itu apa sih? Gitu. Lalu di sini kita masuk ke vital sign yang kelima, yaitu retention dan reputation. Ini adalah pasti goals-nya semua ya. Begitu dari habis conversion, pastinya kita mau pasien itu kembali lagi ke kita gitu ya. Nah, kondisi sehatnya kalau kita punya review yang konsisten. Lalu kita punya reminder juga yang otomatis dan pasien kembali untuk layanan berikutnya. Nah, ini artinya kondisinya itu sehat gitu. Karena memang kita itu perlu mempertahankan pasien yang hadir. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa konsisten, Bapak Ibu sekalian untuk klinik dan rumah sakitnya meminta review dari pasien gitu? Biasanya setelah datang nih, melakukan konsultasi ataupun tindakan, nah seberapa konsisten nih kita minta review dari pasien? Boleh diketik ada 1 hampir tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 diminta tiap kunjungan gitu ya, 4 otomatis plus ada target bulanannya. Jadi kita set juga nih target bulanannya, kita harus dapat review pasien yang sudah datang misalnya nih ya, dalam sebulan misal, 10 review gitu. Boleh di-share di kolom chat untuk jawabannya. Nanti, tim kami akan cek gitu ya. Nah, sekarang masuk ke tip hari kelima gitu. Kita perlu belajar dari kompetitor terbesar kita. Kenapa sih kita perlu belajar? Karena supaya kita tahu gitu, positioning kita itu udah sejauh apa dan di mana sih sebenarnya, titik kelemahannya kompetitor kita gitu. Dan itu supaya kita bisa menemukan peluangnya. Oke, artinya kita bisa punya opportunity, di sini nih gitu ya. Jadi itu perlunya kita, melihat ke kompetitor kita, seperti itu. Nah, wah, di sini ini sudah hampir masuk ke sesi penutup gitu ya. Di sini kita punya skor kesehatan digital. Mungkin tadi yang belum menjawab di kolom chat, nanti bisa nih diagnosis sendiri gitu ya. Jadi diagnosis sendiri kira-kira klinik dan rumah sakit ini itu, skornya itu berapa gitu. Nah, nanti kami akan, kirimkan gitu ya untuk semuanya nanti akan dibantu sama rekan kami untuk kirimkan untuk spesial untuk peserta webinar semua. Di sini kita akan kirimkan satu e-book di mana nantinya itu akan ada berisi gimana cara kita, diagnosis untuk digital health, EKG ini gitu. Nah, nanti setelah misalnya udah dapet ya, filenya lalu diagnosis, dilihat kira-kira dari tadi online visibility itu masuknya ke skor yang mana, lalu tadi ada website dan landing page gitu ya, masuknya yang ke mana, admin dan conversion tadi juga coba dilihat, kriterianya, lalu kira-kira masuknya skor yang mana, dan tadi strategi dan targeting sampai ke retention, itu dapat skor berapa, nanti di total pastinya Bapak dan Ibu sekalian serta dokter di sini akan menemukan skor totalnya nih untuk klinik dan rumah sakitnya masing-masing. Nah, nanti boleh dikirimkan ke tim kami gitu ya, skornya berapa, supaya bisa dapetin satu tips yang personalize yang bisa kami kirimkan, seperti itu. Oke, udah masuk ke sesi Q&A, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya boleh klik ke ini ya, raise hand, kan ada fitur raise hand, boleh nanti, kita bisa,
saling diskusi di sini. Atau mungkin yang tidak berkenan untuk membuka voice-nya, boleh chat di kolom chat juga supaya kami bisa baca. Kira-kira ada pertanyaan apa nih terkait materi hari ini? Sambil menunggu pertanyaannya, tambahan aja dari kami. Jadi nanti ketika dapat skor tuh jangan ini ya, skor itu bukan judgement, karena skor itu adalah titik awal kita untuk memulai, seperti itu. Boleh raise hand, mungkin Pak Ardentia mau bertanya? Oke, selamat malam. Terima kasih Selamat penjelasannya. malam. Selamat malam Bapak. Ya, boleh Bapak. Mungkin pertanyaan pertama, jadi Search Synergy memberikan servisnya apa aja dari semua penjelasan tadi? Baik, jadi ini kalau saya boleh kembali di sini. Nah, Search Synergy itu adalah memang kami adalah agensi digital ya Bapak. Jadi fokus kami saat ini memang hanya di healthcare. Nah, di sini service kami itu ada dari digital ads, yaitu dari Meta dan Google. Lalu kita juga punya website gitu ya Pak. Website desain gitu, website optimization juga, website development, dan kita juga ada SEO gitu. Full service-nya 360 digital consultation, kami juga memberikan service tersebut. Begitu, Pak. Nah, yang spesial yang bisa kami highlight di sini adalah di sini kami juga memberikan communication training untuk admin. Jadi service ini adalah service yang spesial juga dari kami. Begitu. Apakah menjawab, Pak Dentia? Mungkin berikutnya pertanyaan kedua adalah tadi disampaikan testimoni kan dibilang bahwa ada terstruktur gitu ya. Yang dimaksud tuh boleh nggak dibantu jelasin dimaksud beliau itu apa yang dimaksud? Baik, yang dimaksud terstruktur di sini ini Pak. Jadi di sini kami punya yang namanya strategi. Biasanya di awal jalan itu kita punya namanya strategi 90 hari gitu ya Pak ya. Nah, di sini kita nanti ini kita biasanya punya nih, oke minggu pertama sampai minggu berikutnya gitu ya, sampai 3 bulan nih berarti kan kalau 90 hari, itu biasanya kami sudah siapkan, ini pasti customize Bapak, karena kenapa strategi itu pasti perlunya customize, di mana kita akan menyesuaikan dengan kondisi klinik ataupun rumah sakitnya gitu. Jadi kita pasti akan ngobrol dulu, diagnosis dulu, lalu kami akan memberikan strateginya untuk 90 hari ke depan, dan setelah itu pasti akan ada strategi untuk 12 bulan ke depan. Begitu setelah kita jalan bersama, biasanya 3 bulan pertama, lalu kita juga punya strategi 12 bulan ke depannya. Begitu, Pak. Baik, maksud saya adalah memberikan contoh struktur yang dimasukkan Pak Dokter tadi apa gitu yang didesain oleh Sinergi gitu. Jadi kita kebayang ya. Baik, mungkin sebentar ya Pak. Saya mau buka satu. Oke. Oke, mungkin Kak Abel boleh coba izin untuk menjawab ya. Terima kasih banyak Pak Adentia. Salam kenal, saya Nurul dari Ad Specialist Sinergi. Di sini mungkin kita akan sedikit lebih ke cerita mungkin ya, lebih ke cerita gimana sih kita dengan Trisnanda bisa berkembang. Jadi kami dengan Trisnanda itu awalnya dari memulai dengan budget yang kecil dulu gitu ya Pak ya. Jadi dari awal dulu karena Trisnanda Care ini pada dasarnya adalah praktek dokter, bukan klinik malah Pak awalnya. Dan bersama kami kita mulai membangun jadi sebuah klinik begitu Pak. Dan itu yang kita lakukan tadi kan seperti yang Kak Abel sampaikan, jadi ada 90 hari strategi, ada 120 gitu ya. Lalu bagaimana sih yang disebut dengan terstruktur seperti apa? Jadi kita membangun dulu fondasinya di awal dengan cara membangun dulu awareness dulu, Pak. Awareness dulu, kita bangun dulu orang-orang itu mengenal Trisnanda Care sebagai satu layanan, sebagai service yang bisa diketahui oleh target audience. Target audiensnya Trisnanda itu kita spesifik mengincar turis asing gitu Pak. Jadi kita customize sesuai dengan target yang dibutuhkan oleh Trisnanda.
Setelah itu kita bangun itu fondasinya kuat, baru kita kemudian kita bangun lagi bertahap menggunakan Google. Jadi platform satu dengan platform lainnya itu memang tidak langsung secara instan kita sama-sama pakai gitu Pak, karena kita juga melihat dari sisi kemampuan finansial dari masing-masing klien seperti apa. Jadi sistemnya bertumbuh gitu Pak, dari satu kemudian ada 2 platform, kemudian kita berkembang lagi dengan membangun website, di mana website itu kita tingkatkan lagi kemampuan SEO-nya. Karena awalnya itu memang kita bangun dulu pondasi kuatnya kan di Meta ya Pak ya, kemudian Meta tambah Google itu untuk saling melengkapi. Karena Meta itu membantu untuk membuka prospek sebetulnya Pak, membuka prospek market, Google membantu untuk menangkap intens. Jadi keduanya saling melengkapi gitu. Setelah itu mulai berjalan, dibangun, sedikit demi sedikit sudah ada progres ya, kemajuan dari segi revenue. Nah, kita mulai tingkatkan ke sistem yang lebih jangka panjang. Nah, lebih jangka panjangnya ini dengan apa? Dengan SEO, Pak. Jadi kita bantu dari websitenya ini untuk bisa menangkap keyword-keyword yang bisa kita dapatkan secara organik gitu Pak. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang kami lakukan bersama dengan klien kami dan juga klien lainnya. Kita juga masih berproses ke tahap itu dan ada klien kami juga yang saat ini sudah melewati masa 90 hari ya. Jadi kita sudah kasih strategi untuk yang 120 harinya. Begitu Pak. Jadi sistem kami dengan klien di sini kita membantu untuk bertumbuh bersama ya Pak. Jadi dari mulai membangun dulu pondasi yang kuat di digital marketing sampai nanti kita bertumbuh untuk bisa maju secara jangka panjang gitu Pak. Jadi memang yang kita lakukan dengan klien adalah kita membangun untuk jangka panjangnya seperti itu. Betul. Jadi mungkin untuk sebagai visualisasinya ya Bapak, apa sih sebenarnya yang berprogres, itu yang di sini itu yang tadi ya dari, Kak Nurul sudah sampaikan gitu. Jadi bulan awal memang jalannya itu, untuk Meta, lalu semakin, lama semakin bertumbuh gitu dari kita optimasi Google Ads, SEO, dan sampai, full service digital marketing itu sendiri, gitu Pak. Siap. Ya, Iya, betul. baik. Dan Apakah saya juga Kak Bel dan juga teman-teman yang lain di kami. Jadi kita sistemnya adalah kenapa kita berbeda mungkin ya Pak ya dengan yang lain adalah kita memastikan kita nggak hanya melakukan setting iklan gitu ya. Karena kan kalau setting iklan mungkin yang lain juga sama gitu ya punya setting iklan. Tapi di sini kita bantu untuk bisa mengoptimalkan funnel marketing, mengoptimalkan bagaimana nanti customer journey atau perjalanan pasien itu bekerja gitu Pak. Jadi apa yang harus nanti kita optimalkan dari segi websitenya, dari segi landing page, sampai funnel yang paling bawah ya. Funnel yang paling bawah itu adalah komunikasi antara admin dan calon pasien. Nah itu juga yang akan kita optimalkan. Makanya tadi Kak Abel berbicara ada pelatihan komunikasi. Nah itu yang kami berikan juga salah satu fasilitas kami untuk bisa mendorong konversi di level admin Pak, di level yang paling bawah, funnel paling bawah gitu. Seperti betul. itu. Karena mau menambahkan juga untuk digital sendiri memang dari klik di dashboard gitu kan biasanya memang funnel tuh kan ini ya segitiga terbalik ibaratnya. Nah, jadi semakin ke bawah semakin turun. Nah, biasanya yang gap adalah di titik admin ini fungsinya untuk menjembatani antara klik dan conversion ini bookingnya gitu ya. Jadi di mana kita perlunya untuk utilize atau optimisasi dari segi admin chat tersebut juga seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi ini diskusi aja ya, kakak-kakak semua. Iya. Yang disampaikan tadi kan mengenai digital marketing, tapi as pelaku juga kita ini, kita percaya bahwa sebetulnya konten atau mencari relevansi dengan target market kita siapa, itu yang juga saya pengen tahu dari teman-teman lakuin apa. Contoh gini, let's say kita estetik klinik gitu ya, dan kita akan targeting siapa dan bagaimana kita bisa menentukan target yang benar dan tepat dan akan repeat. Nah itu apakah dibantu juga? Karena juga contoh kasus yang lain rumah sakitnya udah terkenal, orang udah pada tahu, tapi dia sebuah rumah sakit non BPJS, jadi dia ingin
reach out region misalnya atau province target market untuk reach out to this hospital supaya anything in VIP services atau subspecial services dia akan ke sana gitu. Nah ini tidak semua healthcare institution tuh paham marketing kan. Nah, jadi saya percaya bahwa targeting ini atau bagaimana mendefinisikan ini yang justru lebih penting ya, dan konteksnya apa yang bisa match dengan target tersebut gitu. Nah ini apakah teman-teman juga membantu itu gimana? Oke. Oke, Kak Nurul boleh? Oke, boleh. Baik, Kak Abel dan juga Pak Adentia, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, di sini itu kita akan sangat bantu sekali ya Pak. Kita senang sekali berdiskusi untuk masalah hal ini karena betul digital marketing atau marketing itu sendiri kan sebetulnya adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk melakukan diferensiasi ya dengan kompetitor kan sebetulnya. Jadi targeting di sini juga akan sangat penting dan memang kami dengan klien juga kita melakukan yang namanya customer research dulu Pak. Jadi ketika kita melakukan onboarding di awal, kita itu akan sama-sama untuk bisa menggali dulu. Di sini kita biasanya yang akan kita lihat itu apa sih yang resource apa yang sudah kita punya atau yang klinik punya. Misalnya, oke, saya punya dokter dari background estetik gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan potensi pasar yang ada, dengan demografis, mana yang kita lihat peluang yang tinggi. Dan itu kita bantu dalam customer research pada saat nanti kita akan melakukan onboarding, Pak. Jadi misalnya kalau klinik atau rumah sakit saat ini misalnya saya masih perlu sesuatu yang ingin saya optimalkan gitu dalam hal bentuk service atau pelayanan, itu nanti kita bisa bantu. Termasuk bagaimana kita mem-packaging ya, membuat suatu kemasan promosi dari layanan yang akan kita jual gitu ya. Seperti misalnya mungkin salah satu contoh, ada klien kami di Depok, klinik Ovaria, ini klinik fertilitas ya Pak ya, klinik fertilitas, dan dia punya banyak sekali layanan terkait dengan fertilitas, dan pada akhirnya ketika berjalan dengan kami dan kita juga masih banyak memberikan input, juga kita mau punya banyak temuan dari chat yang masuk. Jadi seiring dengan berjalan waktu kita jadi punya pola peluang itu sendiri dari customer research kita Pak. Jadi kita bisa punya satu potensi targeting baru di mana tadinya untuk yang fertilitas ini kita targetkan ke orang-orang yang dia mau promil gitu ya. Tapi ternyata ada peluang baru dari audiens yang dia punya gangguan di masalah reproduksi gitu. Tapi mungkin dia nggak mau hamil gitu. Jadi kita bisa melakukan hal itu karena nanti kita akan ada customer research juga dari tim spesialis kami itu Pak. Kurang lebih. Ya. Ya, demikian mungkin Pak. Baik. Terima kasih Pak Adentia. Dan Pak Adentia dan juga kita nanti akan ada workshop yang ketiga ya Kak Abel tentang strategi. Dan ini juga sangat menarik. Kami juga berharap Pak Adentia dan juga teman-teman yang lain di workshop yang ketiga ini nanti kita akan sama-sama untuk membuat strategi ya, yang pastinya sangat-sangat menarik sekali untuk kita bisa saksikan, bisa diskusikan juga. Betul, karena memang workshop ini itu akan ada 4 series gitu ya. Jadi nanti di series berikutnya kita juga bisa akan lanjut. Nah nanti di series terakhir justru ini adalah yang spesial, yang eksklusif. Karena kami juga belum pernah melakukannya dan kami memberikan yaitu terkait admin gitu. Jadi komunikasi admin gitu ya. Jadi ini memang sangat eksklusif. Jadi semua baik Bapak Ibu sekalian di sini dan dokter juga yang di sini nanti kita bisa setiap minggunya semua sudah ada jadwalnya. Jadi kalau memang ingin di-invite juga kembali ke seri-seri berikutnya bisa langsung hubungi ke tim kami gitu. Oke, sepertinya sesinya hari ini kita sudah berakhir. Jangan lupa jika memang ingin nanti mendapatkan e-book untuk scoring tadi dan bisa mengirimkan skornya hasil diagnosis klinik ataupun rumah sakit masing-masing gitu, boleh dikirimkan ke tim kami supaya nanti kami akan bisa mengirimkan satu tips personalized yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan gitu. Sebelum kami tutup,
izinkan saya berpantun ya. Kamis malam minum kopi susu ditemani cemilan rasa coklat. Terima kasih sudah hadir di sesi ini Bapak Ibu. Semoga ilmu malam ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan dengan tepat. Sampai jumpa di part 2 minggu depan. Selamat malam dan Selamat selamat malam. Terima kasih banyak Pak Adantia Ini, dan juga yang lainnya. Terima Sehat-sehat selalu. kasih. terima kasih. Ya. Ketemu di workshop selanjutnya.